Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai saudagar kaya. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah, ini semua sudah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu. Anaknya tersebut bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, kemarilah. Aku bawakan makanan ini untukmu, makanlah. Bawang Putih, apakah kau suka dengan makanan yang aku buatkan ini? Aku sangat suka sekali dengan makanannya. Terima kasih. Ibu senang sekali kalau kau menyukai makanan ini. Soalnya ibu buatkan lagi makanan ini untukmu. Terima kasih, Bu. Baik sekali. Karena begitu seringnya Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, Iya, Ayah. apakah kau akan setuju jika ayahanda hendak menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayahanda yakin dengan keputusan tersebut, maka anaknya hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, Bawang Merah sangat baik sekali kepadanya. Baiklah, jika kau tidak berkenan, ayah akan menyampaikannya kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya, mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Bawang Putih, kau jangan hanya berpanas-panasan saja. Sana bersih-bersih dan berberes rumah. Baik, Bu, akan saya laksanakan. Kau juga harus mencuci bajuku dan membersihkan semua barang-barangku. Baiklah, Kak, akan aku kerjakan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei, Bawang Putih, kau sekarang harus bangun pagi, siapkan makanan dan bersih-bersih rumah. Mengerti kau? Baik, Bu, aku akan beres-beres dulu. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut.
Saat ia menyadarinya, bawang putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian ibu. Apa katamu? Dasar anak tak tahu diri. Cepat cari baju itu. Jangan pulang sebelum kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, bawang putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba, bawang putih melihat ada seorang perempuan parubaya yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Ada apa? Apakah Bibi melihat pakaian yang hanyut di sekitar sungai ini? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi Bibi melihatnya hanyut beberapa saat lalu. Terima kasih, Bi. Aku akan mencarinya lagi. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua. Apakah ada orang di dalam? Permisi. Siapa dirimu, Nak? Ada apa malam-malam begini? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut di sekitar sungai ini. Dan saat ini saya butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini, Nek? Oh, baju itu. Aku telah menyimpannya. Akan kukembalikan kepadamu dengan satu syarat. Kamu harus menginap beberapa hari di sini. Baiklah, Nek. Asal Nenek kembalikan baju itu, aku akan bermalam di sini. Nak, kamu telah menepati janjimu dan aku akan menepati janjiku. Ini pakaian milik ibu tirimu dan aku akan memberikan hadiah untukmu. Pilihlah salah satu melon yang ada di meja ini. Terima kasih, Nek. Aku akan pergi dulu. Bawang putih pun pulang ke rumah, dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Ibunda, ini sudah kutemukan bajunya. Bawa kemari. Dah, sana, pergilah. Baik, Bu. Aku akan beres-beres dulu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk membelah melon pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu Kamu dari banyak. mana mendapatkan emas ini? Aku mendapatkan emas ini dari seorang nenek ketika aku mencari pakaian ibu di tengah hutan. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Kamu harus Ibunya pun memiliki niat yang sama. Baik, Ibu. Besok pagi, kamu harus pergi ke sungai. Baiklah, Ibu. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Apa nenek lihat bajuku yang terhanyut di sungai beberapa saat lalu? Oh, pakaian itu. Aku telah menemukannya beberapa hari yang lalu dan telah aku simpan. Aku akan memberikannya kepadamu dengan syarat kamu harus menemaniku beberapa hari di sini. Baiklah, Nek. Aku akan menuruti kata-katamu. Beberapa hari sudah, bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal yang baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Mana imbalanku, Nek? Baiklah, ambillah salah satu melon di meja ini. begitu sampai di rumah, ibu bawang merah menyambut bawang merah dengan sumringah. Ibu, aku mengalami melon tersawat.
besar Ibu. Wah, bagus sekali bawang merah. Ada kamu bawang lebih besar daripada milik bawang putih sebelumnya. Dengan ini kita bisa kaya Ibu. Yang Ibu akan memberikan semua yang kamu mau. Bawang putih, cepat cuci baju-baju yang kotor. Baik Bu, akan ambil kerjakan. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka melon tersebut dengan semangat. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa.